Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Archana Zafitri dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam 5C. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai sistem saraf atau yang sering disebut dengan neuron. Nah, dalam proses pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran kooperatif, yaitu membentuk sebuah kelompok belajar atau kelompok dalam sebuah ruangan kelas yang terdiri dari 4-5 orang. Nah, dalam kelompok ini nantinya saya akan memberikan sebuah pembahasan, yaitu sel saraf atau yang disebut dengan neuron. Nah, di sini nantinya peserta didik akan mencari tahu bagian-bagian apa yang terdapat dalam sel saraf atau yang sering disebut dengan neuron. Nah, di sini neuron secara umum terdiri dari beberapa bagian. Nah, dalam bagian-bagian ini terdapat fungsinya masing-masing. Nah, dalam sel saraf ini atau neuron ini merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus. Akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan ini, jutaan sel ini membentuk suatu sistem saraf yang nantinya akan terbentuk seperti ini. Nah, neuron ini adalah komponen utama dari sel jaringan pada semua hewan kecuali spons dan plakozoa. Nah, tumbuhan dan jamur juga tidak memiliki sel saraf. Nah, neuron biasanya dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sel saraf sensorik, merespon rangsangan seperti sentuhan, suara, cahaya yang mempengaruhi organ sensorik. Nah, dan mereka mengirim sinyal ke sumsum tulang belakang atau otak. Nah, sedangkan neuron motorik ini merupakan proses menerima sinyal dari otak, dari sumsum tulang belakang untuk mengontrol segala sesuatu, mulai dari kontraksi otot hingga sekresi kelenjar. Nah, sedangkan bagian yang terakhir yaitu interneuron, menghubungkan neuron ke neuron lain dalam wilayah otak atau sumsum tulang belakang yang sama. Nantinya ketika beberapa neuron terhubung bersama, mereka membentuk apa yang disebut dengan sirkuit saraf. Nah, kemudian dalam struktur sel saraf ini terdapat beberapa bagian. Setiap neuron ini terdiri dari badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Nah, kemudian dari badan sel keluar dari 2 macam disebut saraf, yaitu dendrit dan akson. Nah, dendrit ini berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel. Nah, sedangkan akson ini berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke sel yang lain atau ke jaringan lain. Apabila sampel dendrit ini rusak, maka seseorang tersebut akan mengalami kepikunan atau jika terjadi di dalam otak. Nah, jika terjadi dengan orang lain, maka akan mengalami mati rasa. Akson biasanya sangat panjang, sebaiknya dendrit ini pendek. Pada ujung akhir akson ini terdapat sinapsis yang merupakan celah antara ujung saraf di mana neuron transmitter dilepaskan untuk menghantarkan impuls saraf selanjutnya ke organ yang dituju. Nah, setiap neuron ini hanya mempunyai suatu akson dan minimal 1 dendrit. Kedua serabut saraf ini berisi plasma sel. Pada bagian luar akson terdapat lapisan lemak disebut dengan myelin.
Myelin ini yang dibentuk oleh sel sekwan dan yang menempel pada akson ini. Nah, pada akson ini sel sekwan ini merupakan sel gila utama dalam sistem saraf perifer yang berfungsi membentuk selubung myelin. Fungsi myelin adalah melindungi akson dan memberi nutrisi akson. Bagian dari akson yang tidak terbungkus myelin disebut nodus Ranvier. Dan kemudian dari nodus ini dapat mempercepat penghantaran impuls. Kemudian dalam sel saraf ini terdapat tiga macam atau bisa dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama sel saraf sensorik. Sel saraf sensorik menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Ujung akson ini dari saraf sensorik berhubungan dengan sel saraf asosiasi atau intermediate. Nah, kemudian sel saraf motorik ini memiliki fungsi mengirim impuls dari sel saraf pusat otot atau kelenjar yang dihasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Badan sel saraf motorik ini berada dalam sel saraf pusat. Dendritnya sangat pendek berhubungan dengan akson saraf asosiasi, sedangkan aksonnya dapat sangat panjang. Nah, yang terakhir sel saraf penghubung. Sel saraf penghubung ini juga sering disebut dengan sel saraf asosiasi. Sel saraf ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat yang berfungsi menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik, atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Sel saraf penghubung menerima impuls dari reseptor sensorik atau sel saraf asosiasi lainnya. Kelompok-kelompok serabut saraf, akson, dendrit bergabung dalam suatu selubung dan membentuk urat saraf, sedangkan badan sel saraf berkumpul membentuk ganglion atau simpul dari saraf tersebut. Nah, dalam sebuah jaringan saraf ini, cara kerjanya adalah saat manusia bekerja dibantu oleh sel saraf, khususnya yang disebut dengan neuron. Nah, ketika tubuh menerima rangsangan, sel reseptor akan mengirim informasi ini dalam bentuk impuls berupa arus listrik. Nah, dalam arus listrik ini untuk diteruskan kepada saraf sensorik. Setelah itu, sinyal pesan tersebut akan dibawa ke otak untuk diproses dan diartikan. Jadi fungsi dari badan sel ini menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Nah, dari akson ini atau neuron ini membawa rangsangan dari badan sel ke neuron lain. Nah, inti sel selanjutnya mengatur sel saraf seluruh aktivitas sel saraf. Nah, jadi dalam sistem saraf ini memiliki kompleks yang dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Dan sementara sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Nah, dalam sebuah jaringan sel atau saraf atau neuron ini bisa terjadi mengalami kerusakan atau masalah
pada sistem saraf. Artinya dalam sel saraf ini, jika kekurangan nutrisi tertentu seperti vitamin B, vitamin E, folat, dan tembaga, saat kekurangan asupan nutrisi tersebut, kita akan merasa lebih sering merasakan keluhan kesemutan atau sampai mati rasa. Tubuh terasa lemah atau sulit berkonsentrasi dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Kita nantinya akan terganggu secara perlahan-lahan. Selanjutnya, dalam saraf ini berbeda dengan sel-sel tubuh yang ada di tubuh lainnya. Saraf ini tidak mudah diperbaiki atau jika terjadi kerusakan atau mati, pengobatannya pun hanya dilakukan untuk mengurangi keluhan yang terjadi atau gejala rusaknya sistem saraf ini. Jadi dalam keluhan yang terjadi pada sistem saraf kita itu hanya bisa untuk mengurangi keluhannya saja, tetapi tidak untuk mudah diperbaiki. Nah, jadi jaringan saraf ini berfungsi untuk mengkoordinasikan semua kegiatan anggota gerak, mengatur aktivitas organ dalam tubuh yang tidak disadari. Sistem saraf merupakan pusat kendali tubuh yang berfungsi dan menerima dan menafsirkan informasi yang akan direspon oleh tubuh serta guna mengontrol respon. Nah, jika penyakit saraf ini merupakan hal yang penting dalam jaringan saraf kita, karena jika terjadi penyakit saraf atau penyakit yang cukup berbahaya yang bisa mempengaruhi kualitas hidup kita atau kualitas penderitanya, bahkan dapat mengancam nyawa kita. Jadi jika mengalami salah satu gejala atau beresiko tinggi terkena penyakit saraf, dianjurkan berkonsultasi kepada ahli saraf atau dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat dan akurat. Nah, selanjutnya mengapa sel saraf ini menghantarkan arus listrik? Nah, jadi kelistrikan pada sel saraf ini adalah sel saraf dapat menghantarkan rangsang karena adanya muatan yang tarik-menarik. Nah, tarik-menarik muatan listrik pada saraf ini terjadi apabila rangsangan dari neuron transmitter. Dan selanjutnya, bagaimana kerja jaringan saraf? Nah, jaringan saraf ini selalu bekerja dan memiliki arah yang berbeda. Misalnya, saat kita menyentuh piring panas, beberapa saraf mengirim informasi dari jari ke otak atau sistem saraf pusat untuk merasakan sensasi panasnya. Ketika otak kita menerima informasi tersebut, jaringan saraf menguraikan urutan penarikan jari. Nah, jadi dalam jaringan saraf ini disebut juga dengan jaringan komunikasi karena berfungsi sebagai alat komunikasi di dalam tubuh dengan cara menerima dan menyalurkan rangsangan serta memberikan tanggapan atau respon dari otak untuk situasi tubuh kita. Nah, sekian pembahasan dari video pembelajaran mengenai sel saraf atau yang sering disebut dengan neuron. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.